kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa may ya'tasillahi faqad hudiya ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Jati Bogor 01, kepada yang terhormat guru beserta karyawan SD Jati Bogor 01, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini, hari Sabtu tanggal 7 Januari di tahun 2023, kita dapat berkumpul di acara diseminasi budaya positif SDN Jati Bogor 01. Sholawat serta salam kami serahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Berikutnya saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua sambutan dari Bapak Kepala SD Jati Bogor 1, dan yang ketiga adalah acara inti. Kemudian yang terakhir adalah acara penutupan. Baik, kita akan menginjak ke acara pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara hari ini akan berjalan lancar sehingga akan berdampak baik bagi kita sekalian di SD Bogor 01. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan akan dibacakan atau akan disambut oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Jati Bogor 01, yaitu Bapak Mukrodi SPD SD. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Jati Bogor 01. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini kita dapat bertemu di sini dalam acara diseminasi budaya positif SDN Jati Bogor 01 dari calon guru penggerak, yaitu Ibu Desi Araspati SD. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW
keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selalu diakui sebagai umatnya dan insya Allah mengharapkan syafaat di hari akhir nanti. Allahumma amin. Pada acara siang hari ini tentunya ini dari calon guru penggerak angkatan ke-7, yaitu Ibu Desi Araswati, yang nantinya akan menyampaikan beberapa materi yang kaitannya dengan tugas sebagai calon guru penggerak. Seperti kita ketahui bahwa untuk calon guru penggerak saat ini jumlahnya sudah mulai nambah, walaupun di kecamatan Suradadi sudah baru sedikit, tapi secara keseluruhan sudah banyak yang mendaftar. Dan alhamdulillah SD kita ada calon guru penggeraknya. Mudah-mudahan SD Jati Bogor 1 akan lebih maju lagi, lebih berkembang lagi dengan adanya guru penggerak, karena guru penggerak kan luar biasa ya Bu Desi ya. Ingat ya, guru bergerak, bergerak, menggerakkan. Yang bergerak adalah hatinya, yang bergerak adalah badannya, menggerakkan adalah lingkungannya, termasuk warga sekolah. Tujuannya sangat bagus sekali, sehingga alhamdulillah kita juga berdoa mudah-mudahan Ibu Desi Araswati sampai menghabiskan waktu 5 bulan atau 4 bulan yang akan datang lulus dengan nilai yang sangat bagus. Amin. Dan mudah-mudahan dengan predikat guru penggerak akan membawa segi positif, yaitu untuk transformasi pendidikan di SD kita. Allahumma amin. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga akan mempunyai niat yang bagus, yang baik untuk mencalonkan sebagai guru penggerak, sehingga nanti SD kita tidak hanya satu tapi akan bertambah. Kemarin yang di-share di grup oleh Bu siapa? Berstu apa ya? Berstu ya. Nah ini kita sebagai golongan sepuh, ya, golongan sepuh hanya bisa untuk mendorong, memberi semangat. Mudah-mudahan golongan yang masih fresh, masih muda itu akan tergerak hatinya mendaftar menjadi calon guru penggerak. Nah di sini kan banyak. Mudah-mudahan SD kita akan lebih maju. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Kepala Sekolah SD Jati Bogor 1. Acara berikutnya yaitu acara yang kita tunggu, yaitu acara SD. Acara ini akan disaksikan oleh Ibu Desi Araswati SPD SD, calon guru penggerak angkatan 7 Kecamatan Suradadi Kabupaten Jakarta. Kita beri aplaus dulu untuk Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri Jati Bogor 01, yang saya hormati teman-teman guru juga karyawan SD Negeri Jati Bogor 01. Semangat pagi. Pagi. Ya, berani ya, jangan ngantuk ya, berudah siang, tapi semangatnya tetap pagi. Semangat pagi. Oke, terima kasih. Ya.
Sebelumnya saya mohon maaf, bukan berarti saya pintar berdiri di depan di sini, ya. Karena saya lebih pintar dari teman-teman semua, saya panggil teman-teman saja ya. Iya, kita teman-teman. Tapi karena memang ini adalah tugas dan kewajiban saya selaku calon guru penggerak untuk mampu menjalankan perannya. Perannya adalah peran guru penggerak adalah salah satunya menggerakkan komunitas praktisi. Nah, kita ini adalah salah satu komunitas praktisi. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah sudi meluangkan waktunya, juga dukungannya atas terselenggaranya kegiatan diseminasi budaya positif ini. Mudah-mudahan apa yang panjenengan lakukan akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin yang akan saya sampaikan nanti ini langsung saja ya, karena mengingat waktunya. Juga ini, insya Allah selesai dalam waktu 1 jam ke depan. Harapannya 1 jam selesai. Selesainya. Teman-teman semua, teman-teman yang saya hormati, mari kita mulai kegiatan hari ini. Kegiatan hari ini adalah diseminasi budaya positif di SD Negeri Jati Bogor 61. Diseminasi itu sendiri artinya adalah penyebarluasan pemahaman atau ide-ide. Yang akan kita sebar, yang akan saya sampaikan adalah tentang budaya positif. Apa sih budaya positif? Positif itu sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu. Sudah kenal ya Bu? Ya, kalau saya sudah kenal. Tapi kalau untuk di sini ya, dalam program pendidikan guru penggerak, kalau gurunya namanya calon guru penggerak, di atas saya itu adalah istilah pengajar praktek. Saya sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tegal. Ini saya sendiri. Kemudian ada Bu Elis Salatul Qadariyah selaku fasilitator PGP program guru penggerak kelas B2. Beliau adalah orang Tangerang. Bu Elis ya betul. Beliau adalah orang Tangerang. Kemudian ada Pak Slamet Riyadi, SPD MPD. Beliau adalah guru SMA Negeri 1 Keramat, gurunya Bu Agus sama Bu Nisrina. Beliau adalah pengajar praktek dari kelompok kami B2. Kelompok kami ada 5 orang. Teman-teman yang saya hormati, apa sih konsep dari budaya positif itu? Konsep utama budaya positif itu ada 1, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Disiplin positif dan kebijakan universal. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin sekolah. Kita bahas dulu. Mari kita gali dulu apa arti dari disiplin itu sendiri. Dalam budaya awam, seperti saya, mindset saya sebelum mengikuti PGP ini, kalau disiplin itu ya sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyaman atau paksaan. Artinya aturan-aturan yang harus kita patuhi tanpa ada toleransi. Itu mindset kita dulu, mindset saya terutama sebelum mengikuti program pendidikan guru penggerak. Secara harfiah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang berartinya belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Sedangkan menurut pakar pendidikan di sini ada Ki Hajar Dewantoro, disiplin adalah belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia.
Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan virtus yang universal. Nah, berarti setelah mengikuti PGP ini saya bisa merefleksikan diri bahwa oh ternyata konsep disiplin yang selama ini saya pahami adalah salah. Karena menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa disiplin itu sebenarnya adalah bentuk kontrol diri. Kontrol diri kita untuk dapat menjadi teladan bagi murid-murid kita supaya memunculkan motivasi intrinsik dari dalam siswa itu sendiri untuk bisa berdisiplin. Kemudian disiplin positif itu sendiri adalah cara menerapkan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sokongan, ancaman maupun hukuman, sehingga terwujud murid-murid yang berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini yang dimaksud dengan disiplin positif. Jadi tidak adanya lagi hukuman atau paksaan, karena mereka sudah memiliki motivasi dari dalam diri sendiri untuk bersikap disiplin. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan dari penerapan disiplin positif itu adalah terwujudnya anak yang memiliki perilaku yang mengacu pada nilai-nilai universal. Nilai kebajikan universal ini adalah nilai kebajikan manakala seseorang bertingkah laku itu dapat diakui atau dapat diterima di seluruh dunia dimanapun. Di sini ada beberapa organisasi pendidikan yang menerapkan nilai-nilai kebajikan universal itu sendiri. Arti nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya oleh Diane Gossen tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Tujuan mulia ini tadi adalah merujuk pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja sih nilai-nilai kebajikan universal? Mari kita lihat nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan oleh institusi atau organisasi pendidikan yang menggunakan nilai-nilai kebajikan tersebut. Ini ada profil pelajar Pancasila, di mana kita tahu ada 6 komponen dari profil pelajar Pancasila. Apa aja ya teman-teman? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, mandiri, beranalis, berkeminangan global, bergotong royong, kreatif. Pinter. Apa ya? Nih grup kelas 1, kelas 4 bisa nyanyi. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita semuanya. Pinter-pinter ya. Kemudian yang kedua ada organisasi pendidikan yang kedua, ada Ibu Primary Years Program. Mereka menginginkan sikap muridnya memiliki rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada juga 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati oleh organisasi pendidikan 9 pilar karakter ini. Bisa kelihatan dibaca ya Bu? Bisa dibaca satu-satu lah ya? Iya, untuk menghemat waktu. Iya. Oh ini tadi, ya. Ada juga petunjuk seumur hidup
dan keterampilan hidup lifelong with lines and life skills. Bahasanya ini bahasa langit ini. Ada dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Ada the seven essential virtues, the building moral intelligence skill atau purba. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Kemudian ada the virtues project, proyek nilai-nilai kebajikan. Ternyata nilai-nilai kebajikan ini ada semua ya, dari masing-masing institusi atau organisasi pendidikan. Kayaknya pada intinya adalah sama. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Setelah mempelajari ini, saya pun bisa merefleksikan diri saya sendiri, terutama saya bisa menilai diri saya sendiri, terutama apa sih yang saya lakukan selama ini, apa sih keinginan saya dengan melakukan hal yang saya lakukan. Ternyata ini ada 3 ya teman-teman. 1, motivasi yang paling rendah adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya di sini kita ambil contoh anak-anak atau murid, karena adanya suatu aturan atau disiplin yang sangat ketat dengan hukuman yang kadang tidak rasional, akhirnya mereka mau mengikuti aturan tersebut hanya karena supaya tidak mendapatkan hukuman. Terus sebenarnya mereka tidak nyaman dengan aturan yang ada. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi yang kedua, rendah. Berarti tengah-tengah. 1 tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya dari yang misalnya penghargaan yang ini, penghargaan tidak harus berupa hadiah, piala atau topi, bisa juga ujian. Yang ketiga adalah ini motivasi yang tertinggi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa? Orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Motivasi yang ketiga ini berarti si anak murid sudah memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam atau kesadaran dari dalam hati untuk melaksanakan disiplin itu sendiri tanpa takut untuk dihukum atau mengharapkan penghargaan atau imbalan. Apakah kita sudah memiliki motivasi yang ketiga? Sama, saya juga masih 2. Pengen lihat di alam. Syukur-syukur oleh hadiah ya Pak. Ya Pak. Pengen mudah-mudahan tuh pengen ini oleh seragam ya Pak. Dan berarti masih motivasi saya itu ternyata masih di tingkat yang sedang. Next. Selanjutnya ada hukuman dan penghargaan. Seperti kita ketahui, saya juga mindsetnya dulu adalah disiplin itu seperti ini. Kalau tidak disiplin, kalau tidak ada tambahan kata positif di belakangnya, sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi 2, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Apa mana yang restitusi? Nanti kita akan bahas di belakang ya teman-teman. Kemudian ada hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan.
Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh satu perbuatan atau kata-kata. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati atau sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Ini disiplin dalam bentuk konsekuensi. Kalau selama ini penerapan disiplin sekolah kita bagaimana? Apakah masih disiplin hukuman? Sama ya, saya juga masih melaksanakan sistem hukuman dan penghargaan. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Anak yakinan apa sih orang yakin? Keyakinan kelas seperti apa sih? Nah, ini dia keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Prosesnya bagaimana? Saya memang sudah melaksanakan kemarin di kelas 2B. Keyakinan kelas ini adalah untuk menggali apa sih keinginan anak, kelas bagaimana sih yang diinginkan anak. Nah, anak itu membuat aturan sendiri yang nantinya disepakati bersama dengan konsekuensi yang sudah disepakati pula. Di sini saya berikan contoh pelaksanaannya. Kemarin saya laksanakan. Nah, saya tanyakan ke anak, kamu pengennya seperti apa sih kelas ini? Pembelajarannya seperti apa? Anak-anak menjawab, pengennya Bu, orang ngasih tukaran, pengennya bersih kelasnya, gitu ya. Pengennya anggap bu guru ngomong ya, jangan ngomong ya, wes sudah bisa anak-anak sudah mampu mengungkapkan ide dan gagasannya. Setelah mampu mengucapkan ide dan gagasannya, saya minta anak-anak untuk menuliskan ide dan gagasannya pada selembar kertas yang sudah saya sediakan. Kebetulan saya menggunakan kertas menggunakan kertas koper yang saya gunting-gunting. Saya bagikan ke anak untuk menuliskannya. Mohon maaf ini tidak jelas karena laptopnya. Kemudian tiap kelompoknya, pemimpin dari kelompoknya, saya minta untuk membacakan hasil ide atau gagasan yang sudah dituliskan oleh teman-temannya ke depan. Ini salah satu contoh pimpinan dari kelompok membacakan hasil ide dari teman-temannya. Kemudian setelah itu ditempel. Setelahnya anak-anak bisa membaca keinginan mereka. Nah, ide dan gagasan dari mereka ini akan merujuk kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kata-katanya adalah merujuk pada nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah ada di depan, seperti kejujuran, menghormati, kemudian tertib, menjaga kebersihan dan sebagainya. Ini sudah saya laksanakan kemarin dan alhamdulillah sudah berjalan dengan sukses. Tinggal nanti kalau misalkan ada pelanggaran, tinggal kita ingatkan, ayo keyakinan kelasnya bagaimana, seperti itu. Banyak. Sedang membacakan hasil gagasan yang ditulis. Pindah bisa nih. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan berdasar bertahan hidup atau survival. Di sini adalah kebutuhan makan, kebutuhan kesehatan biologis, juga kebutuhan lain yang mungkin sifatnya kalau dalam pelajaran ada primer, sekunder, kemudian tersier. Ya. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan yang kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial.
kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa bangga untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Biasanya kalau anak-anak yang nakal atau kurang terkontrol emosinya, biasanya dia kurangnya kasih sayang dan merasa tidak diterima di lingkungannya, di kelompoknya. Kemudian ada kebutuhan penguasaan akan kemampuan. Ada juga kebutuhan kebebasan, kemudian kesenangan. Biasanya kalau anak yang tidak kita paksakan untuk satu metode dan pengajaran, biasanya dia merasa tertekan. Dia pengennya bebas sesuai dengan caranya sendiri dia belajar. Kemudian ada kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Misalkan pelajarannya bahasa Inggris, tapi anak itu senangnya menggambar atau menyanyi, biasanya dia akan merasa tidak senang. Seperti itu. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Dalam 5 posisi kontrol ini akan bermanfaat bagi kita untuk bisa merefleksi seperti apa sih posisi kontrol kita selama ini. Nah, ada posisi kontrol sebagai penghukum, ada juga pembuat rasa bersalah, ada manajer, ada teman, dan ada pemantau. Seperti apa deskripsinya atau penerapannya? Mari kita lihat video berikut. Yuk kita rilekskan dulu otot-otot kita supaya fresh. Yuk kita pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, 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 suara satu kuda. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, mari kita saksikan contoh implementasi 5 posisi kontrol. Nanti kalau sudah menonton video pasti akan tersenyum-senyum sendiri. Oh, berarti aku selama ini seperti itu. Pun seperti saya waktu melihat video ini. Ya, ternyata saya selama ini adalah sebagai danan. Ada berapa yang tadi posisi kontrol? 5. Apa saja? Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Mana sih nanti yang terbaik untuk kita implementasikan pada murid-murid kita? Kita lihat dulu video berikut. Contoh penerapannya. Disiplin positif. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer.
lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Pak, Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kamu sih kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lagi, Bu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya bukan, Naren. Kamu senang ya bikin susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang tegur kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa kamu. Aduh, gimana ini? Maaf, Bu. Aduh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi, nak ya. Ibu tidak terlambat lagi kalau gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur kepala sekolah. Sana cepat, terus. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Tadi ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu kan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya mau bangun tadi. Jadi, biar bisa kencang, tetap kencang, Bu. Ya sudah, sayang. Nanti lain kali bikin kencang lagi ya. Biar tidak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sayang, sekolah. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada salah aja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolahnya dulu, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi.
seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu, saya lupa sama saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau minta alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Selama ini kita memposisikan posisi kontrol sebagai apa? Kalau Bu Eli lembut ya, orangnya lemah lembut. Sebagai apa Bu Eli? Oh, merasa pembatasan bersalah ya Bu Eli, kan orangnya lemah lembut ya seperti tadi. Pak Hendri, sebagai apa nih posisi kontrolnya selama ini? Iya, sebagai penghukum ya, kalau ada ini juga sana Pak Hendri seperti itu. Kalau Bu Sri, posisi kontrolnya selama ini sebagai apa ya? Penangkapan terlihat itu tergantung ini ya Bu. Iya. Memang tidak salah sih kayaknya 5 posisi kontrol itu untuk kita implementasikan memang tidak salah. Cuma nanti dampaknya adalah pada hasilnya ke depan. Bahwa 5 posisi kontrol ini yang terbaik adalah posisi sebagai manajer, karena kita mengajak anak untuk menemukan solusi dari permasalahannya dia sendiri. Ya, jadi anak bisa menemukan antisipasi ke depannya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Seperti dialog tadi yang terakhir antara Naren dengan Ibu bedanya. Mana? Sudah paham? Sudah paham teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan selanjutnya. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Restitusi ini sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen pada tahun 2000 ini pendapat dosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana cara harus memperlakukan orang lain. Ini adalah pendapat Charleston Gosen pada tahun 1996. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Nah, perilaku untuk menyenangkan orang lain ini biasanya si guru memposisikan diri sebagai teman atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai sebelumnya. Kita telah belajar dari teori kontrol bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Nah, pelaksanaan restitusi
restitusi itu ada istilah segitiga restitusi. Segitiga ini ada 3 langkah-langkah tindakan dalam penerapan restitusi itu sendiri. 1, ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan, ada menanyakan keyakinan. Seperti apa sih langkah tersebut? Nah, ada menstabilkan identitas, biasanya ini ada kata-kata kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini contoh pertanyaannya. Kemudian ada juga setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu validasi tindakan yang salah. Maksudnya ucapannya sebagai indikator pelaksanaan validasi tindakan yang salah adalah misalkan kata-katanya seperti ini. Ada juga keyakinan kelas apa nih, kita tanyakan ke anak keyakinan kelas apa nih yang sudah kita sepakati. Kamu ingin menjadi seperti apa? Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan, misalkan seperti itu. Saya sudah melakukan praktek segitiga restitusi kemarin sebagai tugas modul 1.4 juga, demonstrasi kontekstual. Sebentar. Pada salah satu murid perhatikan, Afika membuka buku saat jalan makan. Iya Bu, tapi saya Perhatikan, Afika membuka buku saat jalan makan. Iya Bu, tapi saya mencari jawaban ketika sedang ulangan. Apakah kamu tidak belajar? Tidak Bu, tadi malam saya sudah belajar Bu, tapi sebentar terus nonton TV sampai malam. Oh gitu. Ini Afika, nonton TV itu juga boleh karena kita memiliki langkah penstabilan identitasnya. Kita juga harus mengatur waktu sebaik-baiknya supaya tidak merugikan diri sendiri. Iya Bu, saya minta maaf. Apakah Afika tahu nilai apa yang tidak sesuai? Jadi validasi tindakan kesalahannya seperti ini. Nilai kejujuran Bu. Apakah Afika belum meyakini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya? Ini menanyakan keyakinan. Kalau sudah meyakini keyakinan kelas yang sudah kita buat, akan tetapi belum mampu melaksanakan, bagaimana cara Afika melaksanakan keyakinan kelas kita, terutama pada nilai kejujuran? Saya harus pandai membagi waktu untuk belajar serta membagi orang tua di rumah. Saya harus rajin belajar setiap hari meskipun tidak ada ulangan. Nanti sudah tahu. Sekarang apa yang akan Afika lakukan supaya nanti ketika ulangan tidak mencontek lagi? Saya akan belajar dengan fokus dan menonton TV sepenuhnya. Baiklah Afika, mari kita laksanakan keyakinan kelas kita dengan baik. Ibu harapkan Afika dapat memanfaatkan waktu sebaik-baiknya supaya tidak melanggar keyakinan kelas kembali. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Sekarang Afika boleh kembali ke kelas untuk belajar dan bermain bersama teman-teman yang lain. Baik Bu, saya permisi dulu. Iya, itu kemarin tugas demonstrasi kontekstual yang saya kirimkan ke LMS Program Pendidikan Guru Penggerak. Itu adalah siswa kelas 1 Afika yang jadi emak kemarin pada ternyata memang dia punya bakat acting dan cepat sekali untuk menghafalkan narasinya. 1 hari saya kasih waktu 1 hari, besoknya sudah jadi. Alhamdulillah, ternyata punya potensi yang lebih dibandingkan yang lain. Nah, budaya positif selama ini di SD Jati Bogor 1, alhamdulillah sebenarnya sudah berjalan seperti pembiasaan positif. Kita punya budaya positif atau pembiasaan seperti 5S: salam, sapa, senyum, kemudian sopan, santun. Ya, kemudian itu sudah kita terapkan sebelum COVID berjalan dengan bagus.
di mana setiap pagi ada beberapa guru piket yang berdiri di gerbang untuk menyambut kedatangan anak-anak dengan memberikan senyuman dan salaman. Akan tetapi karena adanya COVID, akhirnya kegiatan atau pembiasaan positif tersebut berhenti total. Nah, sekarang kan ini kan sudah tidak COVID ya Pak ya, sudah tidak COVID dan sudah normal. Nah, tapi pembiasaan tersebut belum kembali dilaksanakan. Dengan adanya diseminasi ini harapannya ke depan bisa kembali dilaksanakan karena ini sangat baik sekali. Yang sudah dilaksanakan saya lihat adalah pembiasaan sholat berjamaah pada kelas 6 ya Kuis. Masih dilaksanakan ya, tetapi memang belum seperti waktu sebelum COVID. Itu pembiasaan tadarus sebelum ini juga sudah berjalan kembali alhamdulillah, karena kita sudah pada era normal, walaupun eranya masih new normal, tetap mengedepankan protokol kesehatan. Dari modul 14 tentang budaya positif ini saya juga diberikan tugas tentang rancangan aksi nyata. Karena budaya positif yang tadi seperti keyakinan kelas, kemudian ada posisi kontrol, mungkin itu lebih kepada kita ya, penerapannya pada kita, pada guru. Tapi saya punya rancangan aksi nyata untuk budaya positif ini adalah tentang gotong royong. Gotong royong, bagaimana gotong royong peduli terhadap kebersihan lingkungan. Rancangan aksi nyata, saya punya program, di mana program saya ini saya beri tema membangun sikap peduli lingkungan melalui gotong royong. Di mana latar belakangnya seperti ini. Penerapan budaya positif di sekolah bertujuan untuk menciptakan suasana kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan. Untuk terwujudnya tujuan tersebut, salah satu yang tidak kalah pentingnya adalah aspek kebersihan kelas maupun sekolah. Kebersihan mencerminkan bahwa sekolah dalam kondisi sehat, baik, juga nyaman, karena tidak terdapat sampah atau limbah yang berhamburan. Nah, di sini akan tetapi di SD kita masih terlihat ada sampah bekas jajanan berhamburan saat selesai istirahat. Tadi ini hanya saat selesai istirahat ya, karena saat pagi hari sekolah kita itu sudah bersih sekali. Tapi pada siang hari setelah istirahat, memang anak-anak jajan buangnya masih sembarangan. Ini mengindikasikan bahwa kebersihan berkesan hanya menjadi tanggung jawab menjaga saja. Karena sebagian dari kita mungkin sebenarnya sudah menyadari, akan tetapi masih belum bisa bekerja sama atau berkolaborasi bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang bersih. Pun termasuk saya. Ini bukan untuk yang termasuk ini untuk diri saya sendiri juga. Ini datanya. Saya kasih data, pengen aja ngomong top ya. Ini keadaan kita nih pada pagi hari ini bersih, sering enak. Akan tetapi pada siang harinya teng-teng. Nah, teng-teng nih. Ini sebenarnya sudah saya animasi tadi, karena pindah laptop jadi ya udahlah. Ini sampah, tuh, ini kelas berapa nih? Nih, ada tong sampah, tapi masih di luar ya. Ini juga, ini kemudian di kelas saya, yang apalagi kelas saya ini tersembunyi. Mohon maaf, ini maksudnya jangan merasa ini dikuliti ya. Iya. Karena terakhir itu muncul ngebuk ya. Masih deh umpetan ya, lebih nggak angin umpetan gue. Ini kalau pakai laptop yang itu lebih jelas lagi. Ini fakta dan datanya ya Bapak Ibu. Jadi saya tidak asal membuat latar belakang atau tema ini karena memang data di lapangan seperti itu. Nah, tujuannya adalah saya membuat tema ini tujuannya adalah menumbuhkan rasa memiliki dan peduli sekolah, menumbuhkan sikap gotong royong terutama pada anak,
menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, nyaman, dan indah dipandang, kemudian memupuk cinta kebersihan karena sebagai orang yang beriman kita meyakini bahwa an-nadhafatu minan iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, apa sih yang akan dilakukan selanjutnya? Tolak ukur dulu ya. Tolak ukur dari keberhasilannya program yang saya rencanakan ini adalah seperti ini. Adanya edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, misalkan kita tanamkan ke anak supaya sadar pentingnya menjaga kebersihan, kemudian sekolah bersih setiap saat, ini indikatornya, tidak hanya di waktu pagi, bisa nanti siang. Kalau misalkan siang sudah bersih, bisa menjaga kebersihan sampai pulang, berarti insya Allah program yang saya ini berhasil. Tersedianya juga sarana kebersihan yang memadai. Kemarin saya sudah ngomong dalam rapat kepada Bapak Kepala Sekolah, juga kepada bendahara untuk disediakan sarana kebersihan yang memadai. Juga untuk Pak Imam supaya bisa merawat ya Pak. Kita mampu beli, kata Bayu, kita mampu beli, tapi tidak bisa merawat. Ya itu mau beli kan gampang, enak, asal duitnya lah, kan rawat gue. Kemudian nanti terlaksananya jadwal piket kelas dengan baik, ada terlaksananya program Jumat bersih dengan lancar dan berkesinambungan. Dalam arti nanti setelah olahraga, setelah Jumat sehat, kita lanjutkan dengan Jumat bersih. Harapannya ini akan lancar terus terlaksana secara berkesinambungan atau terus menerus. Kemudian adanya evaluasi dan tindak lanjut yang berkelanjutan. Sudah setengah selesai, 10 menit lagi ya teman-teman. Nah, lini masanya adalah yang akan saya lakukan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan guru mengenai program peduli lingkungan sekolah. Alhamdulillah saya sudah ngomong-ngomong main-main sama Bapak Kepala Sekolah dan beliau sangat mendukung. Terima kasih Pak sudah memberi dukungan dan ruang kepada saya untuk bisa mewujudkan program. Akan tetapi program yang saya buat ini, yang saya cita-citakan ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari teman-teman semua. Jadi saya sangat membutuhkan teman-teman semua kesediaannya untuk bisa berkolaborasi mewujudkan program yang saya buat ini. Gimana teman-teman? Apakah bersedia? Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan niat panjenengan untuk mendukung saya dan untuk berkolaborasi dengan saya mewujudkan peduli lingkungan yang bersih dicatat sebagai amal soleh dari Allah. Dan saya membutuhkan juga dukungan yang saya butuhkan betul-betul tadi, dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, teman-teman, dari Pak Imam juga selaku penjaga, juga dari murid-murid semuanya. Sarana dan prasarana berupa alat kebersihan juga saya membutuhkan alat dokumentasi untuk membuat laporan ke LMS. Nah, ini kan gambar saya, pada sudah saya pajang foto saya yang cantik di sini enggak? Iya betul Pak, tadi dipajang foto saya, aduh nggak jadi nyawa foto saya ya. Ya. Terima kasih teman-teman, itu program yang insya Allah akan saya laksanakan bersama teman-teman semua demi terwujudnya lingkungan sekolah yang lebih bersih. Bukan lingkungan kita kotor, tidak, sudah bersih akan tetapi belum mampu menjaganya karena bersihnya hanya pada satu waktu tertentu, tidak terusan. Okay? Kemudian untuk budaya positif yang lain, saya rasa di sekolah kita sudah bagus, sudah terlaksana, tinggal dilaksanakan kembali, ditampakkan kembali karena kemarin terhenti karena adanya COVID. Ya, itu aja dari saya. Barangkali ada sesuatu ide atau pendapat buat program saya lebih baik lagi, monggo teman-teman. Mbak Ayu, ada kritik saran apa? Pak Roma? Ini nih cara terus penggerak berikutnya Pak Roma. Jangan berhasil. Semuanya ya teman-teman. Jangan cuma saya, semangat ikuti aturan dan prosesnya. Insya Allah bahagia. Walaupun melaksanakan tugasnya dengan perangkat-perangkat dan sebagainya. Ayo ikut, masih muda. Mana cukup ya? Alhamdulillah kegiatan diseminasi modul 1.4
dari budaya positif ini sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas dukungan dari teman-teman semua. Program saya ini tidak akan terlaksana dan terwujud dengan baik tanpa adanya kolaborasi dari panjenengan semua. Selanjutnya saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini banyak sekali kekurangan, banyak kesalahan, mungkin juga dari sarana dan prasarana yang kurang. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Desi Aswati SPDSD selaku penyaji dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SDN Jati Bogor 1 sebagai calon penggerak angkatan 7. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bu Desi akan bermanfaat dan bisa diterapkan atau diintegrasikan ke dalam pembelajaran kita, sehingga nantinya akan menjadi suatu habit atau kebiasaan yang baik di lingkungan sekolah kita. Baik, acara berikutnya yaitu penutup. Sebelum kita tutup acara ini, saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama.